Langsung gede gitu. Dapat kupon Ya, makan. enak. Dapat emang makan. Alhamdulillah. Nikmat. Awas. Sades. Gimana cermai bang? Gue bisa ngomong dulu. Ketua Impala nyasar. Mas, kita salah jalur. Daripada lu bawa-bawa, tasnya gua bawa deh. Pakai gua jangan. Daripada lu ntar bolak-balik. Ini orang paling simpel. Tadi butuh paketin lagi. Mana? Kiri-kiri. Kiri-kiri. Ada beberapa rencana yang terpending sekian lama karena pandemi. Salah satunya adalah rencana pendakian bersama rekan-rekan Impala Parija. Direncanakan bulan Maret 2020, nah baru bisa terrealisasi kemarin, 2 tahun lebih setelahnya. Setelah aktivitas masing-masing, kami berkumpul di rumah Bang Udin terlebih dahulu, untuk kemudian bersama-sama melakukan perjalanan ke Majalengka, di mana Gunung Ciremai berada. Keselamatan, semoga sampai tujuan, sampai summit, sampai pulang lagi dalam keadaan sehat. Kita semoga semoga selalu jalan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berdoa mulai. Sekitar jam 10 malam, kami berangkat dari Jakarta menuju Majalengka. Dengan harapan, dini hari kami sudah sampai ke daerah Majalengka, sehingga punya waktu beberapa jam untuk istirahat sebelum melakukan pendakian. Sekitar jam 3 pagi, kami sudah memasuki daerah Majalengka. Sebelum menuju base camp pendakian, kami melengkapi logistik di minimarket yang buka 24 jam di daerah Maja Utara. Setelah melengkapi logistik, kami menuju base camp Kang Iwan yang berada di daerah Argamukti. Apa ya? Jalan menuju desa Argamukti lumayan cukup ekstrim. Tanjakan dan tikungannya agak kurang nyantai. Sekitar jam 4 kurang, kami sampai di base camp Kang Iwan dan langsung membongkar barang-barang. Udah? Tapi temen aku di balai warga. Mandi dingin ya enak ya. Mampet. Masukin dulu dan ntar balik dulu. Hah? Nggak masukin dulu. Masih ada yang mau dibawa. Turun ini nih kotak.
Basecamp Kang Iwan cukup rapi dan bersih. Udara pagi daerah pegunungan cocok untuk mengistirahatkan badan setelah lelah kurang lebih 6 jam perjalanan. Tidak perlu waktu lama, suara dengkuran sudah terdengar di mana-mana. Alhamdulillah, cuaca cerah pagi itu. Cukup menyemangati kami untuk bersiap-siap melakukan pendakian. Pagi-pagi Yusi. Mancing ya? Mancing. Gua jaga dulu. Taruh dulu. Ini cuma satu buat di motor. Kalau dua seru juga. Lepas nggak saya beli kalau udah beli rawan, ya udah beli aja. Tinggal ngomong sekarang saya motor kotak. Setelah sarapan, kami bersiap-siap untuk menuju pos pendakian Gunung Ciremai melalui jalur Apuy. Pos ini berada di Blok Apuy, Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selain jalur Apuy, ada beberapa jalur pendakian lain untuk bisa sampai ke puncak Gunung Ciremai, yaitu jalur Linggarjati, Linggasana, dan Palutungan. Pak. Artis. Hah? Aman. Kali. Coba kalau ditaruh 15 orang gitu. Horor banget. Setelah melewati pemukiman warga, jalur menuju pos pendakian Apuy walau cukup ekstrim tapi cukup menyejukkan mata. Sejauh mata memandang, hanya susunan bukit dan hijaunya perkebunan warga. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di pos pendakian Apuy. Di pos pendakian Apuy, terdapat warung-warung yang cukup lengkap. Bagi pendaki yang kekurangan logistik, bisa melengkapinya di sini. Oh ya, untuk mendaki Gunung Ciremai, kita harus memperhatikan ada beberapa barang yang tidak boleh kita bawa. Tisu basah, drone, musik box, lu titipin di kali kita pertama setelah pandemi ya, bikin gabungan juga sama yang lain. Jadi semoga kita diselamatkan dari perjalanan kali ini. Amin. Kalau tadi lihat di bawah itu puncak itu bukan tujuan utama ya, tapi kemarin kita yang di utama. Mari kita berdoa menurut kemarin kita yang masing-masing.
Atulah Kang. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayo, A. Ayo, Neng. Sekitar jam setengah 9 pagi, kami memulai pendakian. Gunung Ciremai secara administratif termasuk ke dalam 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai mempunyai ketinggian 3078 meter dari permukaan laut. Nama gunung ini berasal dari kata cermek yang familiar untuk orang Sunda, yaitu sejenis tumbuhan perdu berbuah kecil dengan rasa asam, namun seringkali disebut cermai. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, sehingga lazim disebut sebagai atapnya Jawa Barat. Untuk sampai ke puncak Gunung Ciremai melalui jalur Apuy, kita harus melewati 6 pos, yaitu pos 1 atau pos Arban, pos 2 atau Simpang 5, pos 3 Tegal Masawa, pos 4 Tegal Jamuju, pos 5 Sangiang Rangka, dan pos 6 Goa Wanen. 9:07 sampai pos 1. Jadi sekitar 30 menitan. Setelah kurang lebih 30 menit pendakian, akhirnya kami sampai di pos 1 atau pos Arban. Jalur menuju pos 1 relatif aman, cukup untuk memanaskan agar siap menuju pos selanjutnya. Oke, sekarang kita jalan menuju ke pos 2. Bismillah lagi. Hah? Itu tuh kegedean sebetulnya, nggak ada isinya pun udah berat. Paling parah tuh buat aslinya tuh kali angkat. Mulai nggak nyantai treknya. Menuju pos 2, jalur pendakian mulai sedikit menyulitkan. Di sini sudah tidak ada lagi susunan batu. Jalur pendakian sudah berupa tanah liat dan akar pohon. Di sepanjang jalur pendakian Apuy sudah terdapat petunjuk arah dan petunjuk jalur yang jelas. Ini sangat membantu para pendaki agar tidak tersesat. Karakteristik jalur ini mirip-mirip dengan jalur pendakian Gunung Gede melalui jalur Gunung Putri. Kayak gede ya? Jarak pos 1 ke pos 2 merupakan jarak pos terpanjang dari jalur Apuy. Semangat! Dari pos 1 ke pos 2 trek Yahud. Hampir sejam belum nyampe juga.
Perlu waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam untuk bisa sampai dari pos 1 ke pos 2. Hah? Menuju pos 3, jalur pendakian menjadi lebih sulit. Kombinasi hujan dan tanah liat menjadi tantangan tersendiri. Ada sama Denny. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Pos 3. Di mana, Nyong? Di mana? Mau neduh di mana? Oke. Sampai pos 3. Lebih pendek ya, cuman tadi ketahan hujan. Jadi kita neduh lama. Numpang neduh gitu yuk. Numpang neduh. Kita 3 apa 5? 5. Ya katanya yang paling panjang gitu tadi doang 2. 1 ke 2. Ya, enak. Dapat emang makan. Alhamdulillah. Nikmat. Kirain. Bentar pulang ke pon makan. Kalah Marianto dia. Wah, ini beneran mau pindah. Ini mobilio. Setelah kurang lebih 1 jam, kami sampai dan berkumpul di pos 3 atau pos Masawa. Alhamdulillah. Di sini kami menyempatkan untuk istirahat dan makan siang. Saya dan Doni yang paling tidak siap dengan cuaca hujan. Di antara yang lain, hanya kami yang basah sekujur badan. Dan efeknya, saya kram sepanjang perjalanan. Setelah pos 3, jalur pendakian semakin menantang. Terlebih dengan trek yang licin akibat hujan. Alhamdulillah. Pos 4. Kadar gula turun. Nasi ya. Inapo habis 5 nggak ngaruh. Untung si Hari nggak maksain ya. Iya. Ah, maksain ini habis. Dia kemarin itu jangan. Udah benar. Ntar uang itu cair dibikin lagi, jadwalin. Jadi anak-anak itu bisa nyetor separuh dulu kayak November lah atau. Dia pengen tuh sebenarnya si Samsul katanya udah pernah ikut, udah pernah kemari. Beruntung menjelang pos 4, hujan mereda dan langit kembali terang. Ini kami manfaatkan
untuk sekedar menghangatkan badan yang basah karena kehujanan. Udah sih gantian lagi, lu bawa itu. Lu nggak ada kasihan-kasihannya ke gua lu. Lu warga Sumbing kemarin gak ada kasih-kasihan sama gue lu. Setelah sedikit menghangatkan badan, kami lalu melanjutkan pendakian. Semangat Kanjeng Ratu. Jalur pendakian yang licin masih menjadi tantangan bagi kami untuk menuju pos selanjutnya. Dia lagi. Menuju pos 5, jalur pendakian semakin gak nyantai. Berbagai cara dilakukan untuk menghibur diri sendiri dan rekan-rekan seperjalanan. I'm Coco-Coming. Alhamdulillah. Bagusnya, jalur menuju pos 5 tidak melulu tanjakan. Para pendaki masih bisa menemukan banyak bonus berupa bidang datar. Namun memang, tanah licin setelah hujan masih sangat menyulitkan kami waktu itu. Lumayan dapat bonus trek landai 330 meter lagi katanya. Pos 4 330 meter lagi. Treknya licin habis hujan jadi agak menyulitkan. Semangat. Papan penunjuk arah menuliskan jarak pos 5 sekitar 20 menitan. Dan rasanya bagi kami, ini 20 menit yang paling panjang sejauh ini. 20 menit lagi katanya. 20 menit lagi. Hati. 20 menit. Tinggal 10 menit lagi. Angga, kamu ngerokok mulu Angga. Aku lelah. Cina dan parah ya beneran ada dia mah ya. Langsung lagi. Kagak berhenti-berhentinya tuh. Ayo, Lasmini. Kamu bisa. Ke kanan aja, Mbak, ke kanan. Enggak. Mas Anto gue suruh duluan aja, nggak apa-apa lu sama gue bilang. Dia kan mau bikin tenda. Mana lagi? Sini. Menjelang pos 5, jalurnya semakin gak nyantai. Kita akan lebih banyak menemukan tanjakan yang cukup curam. Satu jam berlalu, kami belum sampai juga. Semakin dekat dengan pos 5, semakin sulit trek yang harus dilalui. Di beberapa titik, kita bahkan harus menggunakan tali untuk bisa melewatinya.
Yuk, semangat. Semangat, 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 semangat. 10 menit lagi. Majulah bersama di dalam harmoni. Bali Jajaya. Tuk. Hati, Mas. Awas. Hati. Kata beli. Trip. Jatuh dia. Tadi yang itu yang landscape. Mukanya nggak banget. Buset. Allah Akbar. Setelah kurang lebih 1,5 jam pendakian, akhirnya kami bisa melihat tenda-tenda dari kejauhan. Yang artinya pos 5 sudah di depan mata. Dikit lagi tenda-tenda sudah terlihat, yang menandakan pos 5 dikit lagi. Dia jadi halu kalau capek. Ayo tante, semangat. Kita makan. Itu bawa cumi kan? Oh, cumi dong. Ya. Ini paru balado sama ayam tadi. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Total waktu kurang lebih 6 jam waktu tempuh dari basecamp Apuy untuk sampai ke pos 5 atau pos Sanghyang Rangka. Pos 5. Pos dulu. Oke. Jam 3.16. Bang, matrasnya mana? Bentar, matrasnya punya. Matrasnya. Makanya saya udah bilang, kosong. Enggak. Pos 5 atau Sanghyang Rangka umumnya menjadi pos terakhir bagi para pendaki untuk mendirikan tenda. Plastik gede, biar ketutup semua, biar di dapur. Ini sih borok. Terus suka ngadi-ngadi. Gue pay letter. Area pos 5 ini cukup luas dan kondusif untuk mendirikan puluhan tenda. Setelah lelah mendaki, ritual selanjutnya adalah unboxing logistik yang kita bawa. Mulai dari bakpao sampai rendang, kali ini ada. Tapi tetap, mie instan di ketinggian selalu juara. Yang udah di piring. Karena tadi gua kemana sama dia. Mana makan lagi? Malam ada. Goreng. Iya beda. Apa aja dah? Bikin apa tuh? Ya udah nggak apa-apa. Bisa ada gelas.
jangan dulu dek, rakitnya kan belum. Yang plastik putih. Terima kasih pada. Area pos 5 ini cukup terbuka. Pada malam hari saat cuaca cerah, kita bisa melihat bulan dan jutaan bintang tepat di atas kepala, yang bisa kita nikmati sebelum tidur dan mengumpulkan stamina untuk melanjutkan pendakian ke puncak Ciremai besok pagi. Enak tidur harus minum obat. Lu mah nggak minum obat juga tidur aja lu. Bangun. Sekitar jam 3 pagi, kami harus sudah bangun. Mana Ra? Kelas dulu Ra. Lempar. Mungkin lu bangsat banget. Nek. Sarapan jadi syarat mutlak bagi para pendaki agar kuat sampai ke puncak. Iya. Ya Allah. Ya udah sih keluarin aja gitu. Itu suara hati yang paling dalam. Masih ada aja. Balas. Kalau masih unek keluarin. Alija. Jaya. Ya nggak semangat. Yuk ah. Jam 4 pagi, kami memulai pendakian kembali menuju pos 6. Untuk selanjutnya, menaklukkan puncak Gunung Ciremai, atapnya Jawa Barat. Tantangan mendaki saat dini hari tentu berbeda dengan saat siang hari. Selain karena jarak pandang yang terbatas, saat dini hari dan pada ketinggian tertentu, kadar oksigen juga menjadi lebih tipis. Jadi jangan heran kalau kita menjadi lebih cepat capek. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Ini doping punya orang. Gimana Ciremai Bang? Gue bisa ngomong dulu. Pemandangan jam 4.41 di Gunung apa Nyong? Ciremai. Ciremai. Masya Allah. Pia Apoy. Semua atas kehendak-Mu ya Allah, aku berada di sini. Lihat pemandangan ini. Allahu Akbar. Amin. Dikit lagi sih harusnya. Dikit lagi pos 6. Pos 6, pos 7 baru puncak. Yuk semangat. Yuk, gaskan. Hampir sejam kita ke sini. 456.
Alhamdulillah cuaca pagi itu cukup cerah. Rasa lelah rasanya terbayar dengan pemandangan indah dari lampu-lampu rumah penduduk di kaki gunung yang beradu pijar dengan bulan dan bintang di atas gunung. 5:30 kurang kita sampai di Gua Walet. Matahari juga udah mulai menyingsing. Iya mas, dikit lagi ya. Harusnya dikit lagi. Gradasi cahayanya udah beda. Gila. Sadis. Yuk. Subhanallah. Man. Setelah kurang lebih 2 jam, akhirnya sampai juga ke puncak Ciremai. Alhamdulillah. Gunung Ciremai memiliki 2 puncak, yaitu Puncak Sunan Mataram yang berada di ketinggian 3058 meter dari permukaan laut, dan Puncak Sunan Cirebon yang berada di ketinggian 3078 meter dari permukaan laut. Jagoan jade. Dari puncak Gunung Ciremai, kita dapat dengan jelas menyaksikan beberapa gunung lain yang ada di sekitarnya, yaitu Gunung Cikuray, Gunung Slamet, Gunung Galunggung, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, Gunung Slamet dan Gunung Kembar, Gunung Sumbing dan Sindoro. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Subhanallah. Selalu ada perasaan terharu saat saya berhasil menaklukkan puncak gunung tertentu. Akhirnya Kalian luar biasa. di atap Jawa Barat ini Allah menghendaki kita menginjakkan kakinya. Terus dulu kita. Bali Jaya. Di atas dong, Dek. Palija. Moya. Tos dulu, Dek. Woi. Woi, Palija Jaya. Jaya. Gua kebiasaan training dengan si Amos. Selamat datang di perahu. Kok di perahu sih? Tos dulu dong. Tangannya mana? Kamu biasa saja. Alhamdulillah. Gimana? Ya, begitulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rasa pada ninggalin.
soalnya. Kalau gue nungguin lu gak kelar-kelar semuanya. Jaya. Pak Jaya disebut balap. Yuk. Jalan. Ayo, Kang. Adi lu. Belum rapiin. Sekitar 1,5 jam lebih kami habiskan waktu untuk menikmati pemandangan dari atap Jawa Barat Gunung Ciremai. Selanjutnya kami bersiap untuk kembali ke campsite di pos 5. Cakep nih awannya. Lu lewat sini kiri. Emang lewat mana? Untuk cerita di video selanjutnya, nah ini merupakan video terakhir kami turun bareng-bareng. Setelahnya, beberapa orang terpisah menuju kedua basecamp yang berlainan. Satu ke Apuy, satu ke Palutungan. Pemandangan menurun di Gunung Ciremai tidak kalah memukau, namun tidak demikian dengan treknya. Kombinasi turunan curam dan susunan batu cukup menyiksa lutut dan paru-paru. Semangat. Dikit lagi. Hah, dia turun. Tadi jam 6 kita. Kiri. Ke kanan.
Mantap. Awas jatuh lagi. Mas. Ya. Dalam perjalanan turun menuju pos 6 atau Gua Walet, kita akan bertemu dengan pertigaan yang mempertemukan jalur Apuy dan jalur Palutungan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pilih jalur sebelah kanan dari penunjuk arah untuk menuju ke jalur Apuy dan pilih jalur sebelah kiri untuk menuju ke jalur Palutungan. Karakteristik jalur Apuy dan jalur Palutungan sebetulnya cukup berbeda. Jalur Apuy didominasi oleh batuan, sementara jalur Palutungan dominan tanah liat. Salah dalam memilih jalur ini akan menuntun kita ke base camp dan kota yang berbeda. Jalur Apuy mengarahkan kita ke kota Majalengka, sementara jalur Palutungan akan mengarahkan kita ke Kuningan. Sejak awal turun dari puncak Ciremai, saya, Bagja, dan Mas Ibli merupakan bagian terakhir dari rombongan. Singkat cerita, kami sampai di pos 5 dengan harapan rekan-rekan yang sudah turun lebih dulu sudah santai dan menyiapkan makanan. Kenyataannya ternyata berbeda. Sembarangan. Tadi ada yang teriak ya? Salah jalur. Ade, Cesar, Mas Irawan dan Mas Januar yang dari atas sudah duluan, ternyata justru belum sampai tenda. Tahu jalan kali ya? Ayo dipikir-pikir kok tengah nembah gitu. Ya mana Irawan? Nggak tahu. Lah, tadi Mas Ira di depan. Gue pikir Masih berarti dari depan. Ira sama Januar. Saat di nomor 2, gue belakang gue bisa ngeliat. Tuh. Mas Ira hilang. Tapi itu lu barengan. Iya. Dia di depan. Iya. Ah, serius lu? Iya. Gue pikir itu berdepan. Serius. Itu berdua doang. Gua ditikung Mas Ira tadi habis itu. Orang lagi kan ya? Gue pikir lu bercanda. Serius. Irawan kagak ada. Mas, kita salah jalur gitu. Nah, gue dengar itu suara itu, gue dengar. Gue pikir bukan lu. Gua itu teriak-teriak. Ternyata. Kenapa, Pak? Habis nyatain koyo. Terakhir gue emang kali. Karena video ini sendiri sudah cukup panjang, cerita mereka nyasar, saya ceritakan di video yang berbeda. Tos, Ini talinya ternyata. Makan juga. pakai flosa. Dibalurin. Setelah istirahat dan makan sebentar, kami lalu bersiap-siap untuk pulang.
Kurang lebih sekitar 3 jam dengan trek yang licin, dengan hujan, akhirnya kami sampai juga kembali ke base camp. Demikian cerita kami yang melakukan pendakian Gunung Cermai melalui jalur Ampui. Semoga bermanfaat dan jadilah manfaat. Hatur nuhun, terima kasih. Wih, pemirsa jurang, jujur arang jurang.